Ketika Nabi hidup 13 tahun sebelum pindah kiblat, itu beliau itu sholat ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Jadi relate-nya kita kepada Masjidil Haram itu seperti relate-nya Rasulullah kepada Masjidil Aqsa. Jangankan Nasrani, Mas, orang-orang Muslim aja yang sok-sokan kayak Yahudi gitu ya kesana juga. Nah, jadi ini Masjid Al-Qibli itu adalah salah satu bangunan, dan juga di situ ada kubah batu atau Masjid Sakhrah. Kubatus Sakhrah. Nah, kalau kita lihat gambar yang lebih live, ini gambar yang lebih live. Keren banget ya. Juga ya. Ya, ini Mas, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu kembar identik. Bentuknya sama persis. Nah, dicoba saat di mana? Jadi bentuknya begini juga, Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya dilihat ya, nanti coba lihat peta Masjidil Haram, bentuknya sama yang dibangun oleh Rasulullah. Lalu kemudian yang terjadi di sini juga sama bentuknya, dan sama-sama punya mata air. Kalau di Masjidil Haram ada Zam-Zam, kalau di sini ada namanya Telaga Sariyah. Jadi ketika kita baca dalam surat Maryam, Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan ketika Maryam melahirkan, ada di bawahnya tahtaki Sariyah, di bawahnya ada Telaga Sariyah. Di sebelah mana ya? Nah, bukan di sini. Tapi nanti di tempat lahirnya, di daerah Bethlehem namanya. Oh. Itu yang diyakini oleh para mufasir juga. Masya Jadi Allah. luar biasa ya. Jadi aku juga setiap kali ini aku merinding. Kenapa aku merinding? Karena aku mencoba mengkonekkan seperti apa Rasulullah memandang ini, dan kemudian kita mencoba untuk relate dengan Rasulullah. Coba bayangin, Mas, kalau kita dulu bukan kita dulu. Semua umat muslim itu pasti pengen ke Masjidil Haram. Minimal ketika ngelihat videonya tuh kita kadang-kadang suka sedih. Kenapa? Kapan lagi kita dipanggil ke sana? Tempat Nabi pernah kemudian di sana, tempat Nabi lahir dan seterusnya. Nah, tapi kita perlu tahu ketika Nabi hidup 13 tahun sebelum pindah kiblat, itu beliau itu sholat ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Jadi relate-nya kita kepada Masjidil Haram itu seperti relate-nya Rasulullah kepada Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi artinya ya seperti itu juga harusnya dibangun pada kita sebenarnya. Nabi pernah berkiblat di sana. Dan Nabi punya banyak memori-memori yang spesial di Masjidil Aqsa. Nanti kita perlu memperhatikan dan kita perlu tahu banget ini apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Karena Rasul senantiasa mau tahu. Dan Rasul punya banyak sekali memori-memori. Misalnya, Rasul di kompleks masjid ini pernah mengimami 124.000 Nabi dan Rasul. Jadi berarti sebenarnya ini jauh lebih luas dari ini. Kok 124.000 kan nggak nampung aslinya. Benar. Artinya ketika nanti Bismillah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa sholat futuh di sana. Setiap tempat di Masjidil Aqsa, di kompleks Masjidil Aqsa ini ada jejak kaki para nabi. Tinggal kita nggak tahu aja kita nijak di mana gitu maksudnya. Nabi yang mana ya? Nabi yang mana yang kita injek tempatnya. Makanya tempat ini sangat berarti sampai para sahabat terinspirasi sekali setelah wafatnya Rasul. Para sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu sebagian pergi ke Syam, pergi ke Baitul Maqdis. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal di situ. Nah, itu jadi ini tempat spesial. Nabi pernah punya nostalgia di situ. Nabi ketika paling sedih dalam hidupnya dia diperjalankan ke situ. Dari situ dia kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha dan segala macam. Nah, ini adalah tempat yang sangat memorable bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini adalah kalau kita lihat lagi tembok ratapan kayak gitu. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran mudah. Sekarang kita masuk dalam pelajaran yang sulit. Nah, wih, ini dia. Ini aja belum sampai 124.000 nabi ini ya, belum sampai 25 doang. Jadi hampir semua nabi itu ada nasabnya. Ada nasabnya. Semua nabi ada nasabnya. Ada nasabnya. Ini yang dari lihat ini, kemudian saya habis baca ini ya. Ternyata Fir'aun itu ada nasab dengan Namrud. Ya, betul. Dan ternyata Rothschild itu ada nasab juga ke sana. Jadi ibaratnya memang sudah ada dua nasab kebaikan dan keburukan dari ujung ya. Iya, benar. Betul itu. Jadi keturunan dari Namrud berhadapan dengan umat Rasulullah SAW. Ini ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan segala macam ya. Nah, kita bisa lihat dalam silsilah ini yang paling penting tuh di Ibrahim itu, Mas. Ya. Jadi kalau kita mau bahas tentang Bani Israel, kita nggak bisa lepas daripada Ibrahim. Ibrahim nanti punya dua anak. Nama yang pertama adalah Ismail,
dari istri yang lebih muda. Yang kedua adalah Ishak dari istri yang lebih tua. Ishak ibunya adalah Saroh, sedangkan Ismail ibunya adalah Hajar. Iya, maka dari Ismail nanti akan turun dengan bangsa-bangsa Arab yang nanti akan jadi Nabi Muhammad. Tapi kita coba kesampingkan dulu karena kita sekarang bahas keturunan daripada Ishak. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel, seperti yang sudah sering kita tahu lah. Israel artinya adalah kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah. Nah, Abdullah. Israel, Abdullah agak beda. Beda ya. Yang mungkin dekat Khalilullah. Khalilullah. Nah, bapaknya kan Khalilullah, Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Sedangkan anaknya namanya Yakub. Anaknya namanya Ishak. Berarti kakeknya ya. Anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Israel gelarnya. Artinya adalah dia yang dekat dengan Allah. Kekasih Allah juga artinya. Artinya kekasih Allah, orang yang disayang sama Allah lah. Nah, Israel ini punya 12 anak. Maka kita ganti dari sini, nanti kita ganti ke sini. Nah, ini adalah anak-anaknya Israel. Nah, nanti Ibrahim ini punya anak namanya tadi Ishak. Ishak nanti akan menikah. Setelah menikah dia punya anak namanya Yakub. Yakub ini nanti punya 4 istri, Mas. Nah, istrinya itu ada namanya Lia dan Rohil. Bahasa kerennya Rachel, Mas. Rahel ya? Ya, Rohil. Rahel atau Rohil. Nah, Lea ini sama Rohil ini satu saudaraan. Kakak adik. Nah, menikah, setelah menikah ya waktu itu belum ada syariat kayak sekarang ya. Nah, menikah, sedangkan Zilfa atau Zulfa dan Bilha ini adalah asisten. Asistennya dua ini dinikahi juga. Ini nanti Zilfa punya 2 anak. Nah, kemudian Lea punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Lalu Bilha punya 2 dan kemudian Bilha punya 2 dan Rohel juga punya 2. Nah, yang 2 dari Rohel ini namanya Yusuf dan Bunyamin yang sudah kita tahu, 2 saudaraan lah. Karena memang Yusuf ini kenapa terkenal sangat ganteng, Mas? Karena ibunya itu adalah yang paling cakep. Jadi Rohel ini paling cakep, punya anak ya cakep juga. Nah, Yusuf dan Bunyamin ini punya dia saudaraan berdua dan ini mengambil banyak sekali keirian daripada saudara-saudara yang lain. Kita udah tahu lah ya. Benyamin termasuk yang iri nggak kan? Nggak. Nah. Dia ada 10 lain yang iri. Yusuf dan Bunyamin CS. Nah, dan kemudian ketika iri itu kan dia sudah bilang, "Bapak, saya bermimpi," gitu kan ya. Ada matahari, ada kemudian bulan dan ada 11 bintang-bintang yang kemudian bahasanya adalah hum sajidin. Manusia-manusia itu bersujud padaku. Jadi sebenarnya Yusuf itu udah tahu. Ini adalah saudara-saudara dia yang sujud pada dia. 11 bintang itu dimaksud adalah 11 saudaranya dia. Iya, dia udah tahu dari awal. Awalnya kan dia bilang ada bintang, benda-benda kan ya. Terus tiba-tiba di ujung dia pakai kata ganti jadi kata ganti manusia, bukan kata ganti benda. Jadi artinya dia udah tahu dan bapaknya juga sudah tahu. Jadi ini obrolan tingkat tinggi. Iya, dan bapaknya juga sudah tahu, anaknya sudah bisa nafsirin mimpi. Maka nanti akan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika di pengasingan. Gitu kan. Ketika hidupnya lagi apes-apesnya itu, ketika dibuang dan segala macam. Nah, maka ketika itu dia udah tahu, bapaknya bilang jangan kasih tahu orang. Apalagi kasih tahu saudara-saudaramu itu. Tapi walaupun nggak dikasih tahu ya sudahlah, namanya Allah sudah menakdirkan dan memang kisahnya sudah begitu. Saudara-saudara iri sama dia kemudian diajak main. Bapaknya sudah tahu juga itu diajak main untuk dibunuh sebenarnya. Tahu bapaknya. Maka bapaknya bilang nggak usah. Tapi kan kalau dia ngelarang pada saat itu, Mas, berarti kan anak-anaknya bilang, wah bapak kita benar berarti. Benar dia dia pilih kasih sama kita nih. Malah anak-anak jadi nggak punya kesempatan bertaubat kan. Maka dia ya udah. Maka ketika sudah Yusuf kemudian hilang, dia udah nangis dari kapan? Karena dia udah tahu ini anak nggak balik lagi. Qadarullah ya. Iya betul. Nah jadi dia biarkan karena dia sudah tahu sebagai bagian daripada rencananya Allah. Nah setelah kemudian dia dimasukin ke sumur, lalu kemudian diambil sama seorang pedagang, dijual ke Mesir, maka pindahlah Yusuf dari Palestina, dari tanah Syam pergi ke Mesir. Karena Yakub ini tinggalnya di tanah Syam. Di Palestina. Di Palestina beliau. Di Palestina. Karena dulunya Ibrahim ini orang Mesopotamia, orang Irak, pindah dia ke Palestina. Maka beranak pinak di sana, termasuk ada Yakub di situ. Maka Yakub nanti punya anak Yusuf. Yusuf pindah ke Mesir karena pengasingan tadi, karena dijual. Sampai di Mesir dia dapat kemudian fitnah. Ya kita udah tahu lah ya, disukai sama cewek, namanya orang ganteng. Gitu kan? Betul ya. Tapi disukai cewek terus dipaksa kan? Dipaksa untuk berzina. Di dalam Al-Quran dikatakan perempuan itu nafsu kepada dia dan Yusuf juga nafsu pada perempuan ini. Jadi dia tetap masih manusia. Setelah kemudian dia berada dalam posisi itu, dia kemudian sadar. Nah, apa yang kemudian Allah sampaikan? Allah memberikan Yusuf itu sebuah kesadaran, sebuah pengingat. Apa pengingat menurut para ulama? Gambaran ayahnya. Ini penting banget nih pada beberapa orang-orang yang merasa bahwa anak itu harus selalu dekat kita. Enggak juga sebenarnya.
Atau misalnya ada orang tua yang harus bekerja ataupun harus kemudian pisah daripada anaknya, apakah kemudian dia merasa bahwa aku nggak ada quality time dan segala macam? Yusuf tuh nggak ada cerita quality time, Mas. Mirip dengan Musa juga nggak ada quality time loh. Loh itu Ismail dengan Ibrahim itu juga nggak ada quality time. Nggak ada banget malah. Bapak terbaik itu bukan bapak yang selalu harus menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, tapi bapak yang bisa mentransfer visi dan misi diri dia kepada anak-anaknya. Berat juga sih memang. Berat memang, itu berat sekali. Karena berapa banyak bapak-bapak yang quality time, tapi ternyata nggak bisa mentransfer visi misi, karena dia juga nggak ada visi misi. Dia juga nggak beriman pada Allah. Gimana dia bisa transfer visi misi itu? Nah, tapi ternyata pertemuan bapak dengan Yusuf ini bentar aja, Mas. Mungkin kita 8-10 tahun, tapi ternyata gambaran bapaknya tiba-tiba nafsunya bisa serentak dari 100 jadi 0 gara-gara bayangin wajah bapaknya. Dan dia bilang, aku nggak mau ngecewain bapakku. Sudah, kita nggak jadi. Keren Pendidikan kayak apa nih? Dan kalau kita lihat di Gaza, bentuknya orang-orang tuh kayak gitu. Itu luar biasa. Tarbiyah apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya pada anak-anak ini? Itu amaze, luar biasa. Nah, tapi ya udahlah, kita tahu dia masuk penjara, daripada berzina lebih baik aku masuk penjara. Di penjara dia ketemu dengan 2 orang gitu kan ya. Dia coba untuk menafsirkan mimpinya, ternyata berhasil. Orang yang keluar kemudian lapor pada Firaun, Raja Mesir pada saat itu belum zamannya Firaun, dan Raja Mesir punya satu mimpi tentang sapi besar dan kemudian gandum gitu kan ya, dan seterusnya. Setelah itu kemudian dia menafsirkan mimpi itu, kemudian dia jadi bendaharawan karena dia bilang cuma saya yang bisa tahu cara untuk manage. Jadi saya nggak hanya tahu kejadian ke depan, tapi saya tahu cara manage. Itu membuktikan kenapa orang muslim harus profesional. Jadi nggak cuma bilang ini harusnya begini, manage-nya gimana? Mas bisa bayangin, Bulog kalah, Mas. 7 tahun 7 tahun paceklik ke depan harus ditangani dengan 7 tahun yang panen raya. 7 tahun panen raya, 7 tahun paceklik. Bayangin, Mas, metode penyimpanan apa, Mas? 7 tahun loh, Mas. 7 tahun ya. Harus tersedia untuk kemudian bisa dimakan orang 7 tahun. Lah, zaman sekarang aja kita sudah punya cold storage. Kita sudah punya metode yang zero gitu misalnya, yang dibekukan sampai titik berapa gitu untuk dibuat lagi. Ini 7 tahun loh, Mas. Teknologi di zaman itu, apa yang dia sediain? Apa kemudian makanan yang mereka simpan sama 7 tahun? Lah, kita baru simpan berapa bulan aja busuk. Iya. Tapi itu kemudian nggak dibukukan ya, teorinya seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa. Kan lumayan juga, ini kan bagian dari bahwa itu pernah doable gitu. Maksudnya impossible 7 tahun bisa hidup. Betul. Tapi doable karena pernah dilakuin kan. Itulah hebatnya Al-Quran, Mas. Karena Al-Quran tahu bahwasanya bisa jadi di tahun itu berlaku, di tahun depan mungkin nggak berlaku. Kalian udah urusan kalian sendiri. Ya kalau kita lihat zaman dulu metode pengawetan ya ada sih. Cuman kalau 7 tahun ya hard to imagine juga sih. Pertama adalah bagaimana mengawetkan, yang kedua bagaimana manage dan storage. Mungkin juga bibitnya itu dari hal yang nggak pernah tercampur sama kimia juga kan. Kita semuanya nggak ada yang nggak kimia kan. Betul. Itu kimia, pelajaran saya di IPB. Jadi sekarang tuh salah satu permasalahan, nanti ini bahasan lain lagi. Salah satu permasalahan di pertanian itu adalah karena bibit itu tidak seperti bibit seperti awal. Jadi cuma bisa dipakai sekali, 2 kali terus selesai. Nggak bisa lagi dipakai lagi. Jagung cuma sekali tanam selesai. Supaya kita tergantung pada yang produsen. Nah, ini pembahasan yang beda lagi. Ini menarik juga nih. Ya, jadi ini tadi udah ada sedikit kisi-kisi. Kalau jadi orang muslim harus jadi yang paling ngerti detail. Sampai kemudian dia sudah bisa ngatur itu, bener. Datang masa paceklik kedua 7 tahun tuh, itu kan ya. Masa paceklik 2. Masa kedua yaitu paceklik 7 tahun. Semua orang nggak ada makanan, termasuk orang yang ada di Syam. Bisa kita bayangin, Mas, di Syam nggak ada makanan, dia pergi cari ke Mesir. Karena Mesir pada saat itu terkenal tempat satu-satu yang ada makanan. Bayangin, Mas, itu 7 tahun panen raya, itu untuk covernya sampai kemudian seluruh dunia, Mas. Lah iya, bukan untuk Mesir doang, Mas. Bukan untuk satu negara loh, Mas. Ini transnasional, Mas. Dulu Mesir itu ruang lingkupnya semana aja dulu, Bang? Mesir itu dulu cuma kalau kita lihat tadi peta, Mesir itu cuma Mesir sekarang, Mas, sampai Sinai. Sedangkan yang sana kan sudah Syam. Sudah Suriah. Itu bagian dari yang tercover ini. Tercover. Lah, buktinya 11 saudaranya datang ke Mesir minta makan. Kami nggak ada makanan, tolong kami dibagi makanannya. Nah, di situ Yusuf ketemu lagi saudara-saudara yang 11 itu. Oke, kalau gitu gua mau bikin sesuatu juga nih bagi kalian. Supaya kalian kapok kan gitu kan ya. Nah, setelah dibikin bla 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 bla, akhirnya diaku Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, saudara-saudara juga bertobat, maka seluruh keluarga diboyong ke Mesir.
Nah, jadi timeline-nya kita harus tahu dulu nih. Jadi semualah anak-anak dari Israel ini ke Mesir. Semua ke Mesir. Jadi Bani Israel. Jadi Bani Israel di Mesir. Awalnya di Mesopotamia Ibrahim, lalu kemudian pergi ke Palestina. Yakub juga di situ, lahir 12 anak Bani Israel. Kemudian karena Yusuf dibuang ke Mesir, saudara-saudara semua ikut di sana. Lalu kemudian jadilah mereka orang Mesir. Ya, ini ahsanul qasas. Ya, ini luar biasa. Terbaik, ya. Di Mesir inilah terjadi kisah orang-orang Bani Israel di Mesir. Ini kira-kira menurut sejarawan nih bisa variable ya, 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Ini masa-masa Bani Israel di Mesir. Nah, di Mesir ini apa yang terjadi? Pertama, mereka terpapar dengan apa yang terjadi di Mesir. Dan kita tahu Mesir itu ada sejarawan yang mengatakan bahwasanya Mesir itu dibagi dua, ada masa raja-raja, ada masa Firaun. Jadi Firaun ini adalah raja tapi sudah namanya Firaun. Karena etnisnya sudah berbeda. Nah, sedangkan Raja Mesir ini tempatnya Yusuf nih, Nabi Yusuf. Nah, sedangkan ketika masuk ke zaman Firaun, Firaun dikasih sebuah saran sama dukun. Dukun bilang, nanti kamu akan digantikan sama orang anak Bani Israel. Dan kebetulan ketika dia percaya Firaun ini, langsung dia buat perfir namanya, peraturan Firaun. Kalau kita kan perpres, dia peraturan Firaun. Apa peraturannya? Mulai dari sekarang, bunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Berarti ngebunuhin anak-anak supaya masa depannya nggak ada yang kemudian jadi suksesor ini. Betul. Itu yang udah pertama. Terjadi dari zaman Firaun. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Numan kemarin ngasih satu insight yang sangat luar biasa. Dia bilang, kenapa Firaun cuma mengatakan bunuh anak laki-lakinya, biarkan hidup yang perempuan. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka kemudian yang dibunuh adalah laki-lakinya, yang dibiarkan hidup adalah perempuan-perempuannya. Itu sebagai sebuah training mental. Ini lagi blocking mind lagi, mind blocking. Jadi penjara pemikiran supaya orang tahu bagaimana rasanya kamu kalau laki-laki nggak ada, tapi perempuan akan terus hamil lagi, lalu beranak lagi, dibunuh lagi, beranak lagi, laki-laki dibunuh lagi, terus-menerus seperti itu, sehingga mereka tuh pikirannya sudah merasa kita nih memang sudah kaum kayak gini.